Damai di tanah sumuru yang mengaramuti hati-hati doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Berita naudi di pertanyaan ujung tahun Burginon 31 Desember 2025 iman tersurat di buku 2 Tesalonik bindu tolu memukasian ayat 10 Masoho Saplono Masoho ma di ayat 10 2 Tesalonik tolu memukasian ayat 10 jahama di bagasan bahasa Indonesia sian Alkitab terjemahan baru 2 sono tersurat. Kiranya Tuhan sendiri sumber damai sejahtera mengaruniakan damai sejahtera terus menerus kepada kamu dalam segala hal. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam dari aku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Selamat ujuk tahun Madhita Sudena. Hari ini kita telah memasuki hari terakhir dari 365 hari dalam tahun 2025. Tanpa kita sadari kita telah melewati berbagai suka duka. Hari demi hari kita lewati. Tidak mungkin setiap hari itu bahagia terus. Atau sebaliknya tidak mungkin hari itu duka cita terus. Tapi Tuhan memberi kita suka duka. Itu makanya lagu Kidung Jemaat suka duka dipakainya untuk apa? Kebaikan. Jadi hidup ini tidak ada semua suka bahagia atau semua menderita. Tetapi ada suka, ada duka untuk kebaikan kita. Dan tidak ada satu orang pun yang berusaha untuk menambah jalan hidupnya dengan amal baiknya. Supaya tambah usiaku 1 hari atau 1 bulan atau 1 tahun. Tidak ada yang bisa menambah waktu dalam hidupnya. Tetapi kita bisa melewati hari demi hari, tanggal, bulan, sampai sekarang itu karena kasih karunia Tuhan semata. Amin. Atau adakah kita sudah mampu menambah usianya 1 jam? Kata orang begini, supaya tambah usia kita, tertawalah. Dengan tertawa tambah katanya usia kita 8 detik. Kalau tertawa. Tetapi tertawa yang baik, bukan tertawa sendiri. Kalau tertawa sendiri nanti bilang orang gini. Kalau itu bukan menambah usia, menambah beban. Tapi kalau tertawa yang baik, maka itu menambah usia 8 detik. Kalau 1 hari kita tertawa 10 kali, berarti 80 detik tambah 1 menit. Jadi kalau mau tambah umur, katanya tertawalah. Artinya dalam hati yang gembira ada, dalam hati yang gembira obat. Jadi tambahlah usia kita. Sebaliknya, kalau kita berpikir negatif
atau menderita terus pikiran kita, bangun pagi sudah bersungut-sungut, bangun pagi sudah mengeluh, kuranglah usia kita 6 detik juga atau 8 detik. Karena ada banyak orang bangun pagi sudah apa goyang kecil nih, kurang 8 detik. Jadi kita memperpendek usia kita 8 detik. Nah makanya besok pagi pilih 8 detik kurang atau 8 detik tambah. Kalau 8 detik tambah berarti setelah bangun tertawalah untuk Tuhan, mau lihat Tuhan, mau tahu sadario, nah itu tertawa. Apalagi nanti jam 00 kan berganti tahun. Sebentar lagi kita akan lewati 2025. Jadi akan berganti jadi 2026. Kan 5 gini. Lalu supaya bisa dia enamkan tinggal 1 garis pun. Nah itu. Jadi sedikit lagi. Tapi jangan kita langsung percaya diri bisa melewati tahun ini. Bisa nanti pulang gereja barang tahu tidak sampai. Makanya kita berdoa supaya karena kasih karunia Tuhan kita bisa lewat 2025 ini. Maka kita akan mendengar tema khotbah kita, kasih karunia Tuhan menyertai kita. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Bilang dulu kiri kanan, kasih karunia Tuhan menyertai kita. Itu berarti tidak ada seorang pun yang bisa melewati tahun ini tanpa kasih karunia Tuhan. Dari tema ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, kasih karunia Tuhan memberikan damai sejahtera dalam segala hal. Ayat 16, kiranya Tuhan sendiri sumber damai sejahtera mengaruniakan damai sejahtera terus menerus kepada kamu dalam segala hal. Jadi kasih karunia itu bukan dalam hal suka, tetapi dalam duka. Tuhan berikan kita kasih karunia. Mana mungkin Tuhan memberikan kita kasih karunia dalam duka? Gak mungkin itu. Mana mungkin kita tertawa dalam duka? Tapi sering kita kalau kita mengatakan dalam ada misalnya orang yang kemalangan, kita mengatakan turut berduka. Ada kita menulis papan bunga turut bersuka cita. Gak ada. Padahal sebenarnya kalau dalam iman Kristen kematianlah jalan menuju kehidupan yang kekal. Seharusnya turut bersuka cita karena kematian akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Betul itu Pak Pendeta, tapi bukan saya, katanya. Nantilah setelah tidak tahan lagi di dunia ini, baru saya dipanggil Tuhan. Mono tabu do besak sang nang jono kan. Kalau tabu do be akana niura unang jo. Alai mono nunga payet jo mau Tuhan, tak tahan autan orang gitu kan. Bukan begitu. Kasih karunia Tuhan berikan, damai sejahtera itu diberikan dalam segala hal. Apakah hanya bulan Desember? Tidak. Apakah Januari? Tidak. Tapi kalimat di situ terus menerus. Jadi damai sejahtera Allah itu, karunia Allah yang Dia berikan kepada kita damai sejahtera itu terus menerus. Kalaupun bahagia, kalaupun menderita, kasih karunia itu diberikan terus menerus. Simbolnya begini, mempermudah kita. Andaikan ini tangan Allah, ini tangan manusia, maka tangan Allah memegang tangan manusia, pegang tangan kita, lalu kita pegang tangan Allah. Takub hatana, itu tadi lagu kita ya, kita pegang. Manusia karena rajinnya beribadah bisa dia pegang tangan Tuhan. Tapi kadang-kadang tangan kita tidak tahan lama memegang tangan Tuhan karena masalah penyakit lepas, karena penderitaan lepas, sembuh kita pegang lagi.
lalu tidak berhasil, gagal, lepas. Berhasil, pegang lagi. Tangan Tuhan lepas enggak? Ketika kita menderita, tangan Tuhan lepas enggak? Ketika kita berbahagia, tangan Tuhan lepas enggak? Tidak. Tangan kitanya yang lepas. Pegang lepas, pegang lepas. Tangan Tuhan tidak pernah lepas. Itulah kasih karunia Tuhan. Damai sejahtera Allah itu terus menerus memegang tangan kita, walau kita mengalami suka duka. Itulah kasih karunia itu, tiada henti. Tetapi dalam segala hal terus menerus Tuhan mengaruniakan kasih karunia-Nya. Yang pertama, memberi damai sejahtera. Tidak damai, tapi ikut sejahtera. Damai sejahtera. Damai sejahtera bukan karena berhasil. Damai sejahtera karena naik gaji, bukan. Damai sejahtera karena sukses, bukan. Tapi damai sejahtera walau. Damai sejahtera walau masih sakit, saya damai. Damai sejahtera walau ekonomi tidak baik, saya damai. Damai sejahtera walau anak saya belum sukses, saya damai. Damai sejahtera walau suami saya belum ikut ke gereja GKPA, damai dia. Itu damai sejahtera walau, bukan karena. Itu yang pertama kita lihat dari teks ini. Yang kedua, damai kasih karunia itu memberikan kekuatan dalam setiap aspek kehidupan kita. Tadi dalam refleksi Roma 1 ayat 16-17 dikatakan Injil adalah kekuatan. Jadi yang memberikan kita kekuatan selama tahun 2025 itu ialah Injil, kabar baik. Ketika kita mendengar sabda Allah, kita sedang mendapatkan karunia kekuatan. Maka setiap orang yang bersekutu dengan firman, dia memperoleh kekuatan. Maka jika kita ingin mendapatkan kekuatan Allah dalam menyelesaikan persoalan pergumulan melewati hari-hari kita, maka bacalah sabda Allah setiap hari. Setiap hari kita membaca sabda Allah, renungan-renungan, membaca, menonton video-video renungan yang ada berseliweran di YouTube, di TikTok, atau renungan-renungan di grup-grup WhatsApp. Bacalah itu dengan baik, nikmati, maka Tuhan akan mengalirkan kekuatan dalam kehidupan kita. Itu makanya kita kuat sampai tahun 2025 di 31 Desember. Karena apa? Ada karunia kekuatan Allah yang kita terima. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidup. Itu berarti Tuhan memberi kita kekuatan. Kidung Jemaat 332, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Itu. Jadi setiap hari kasih karunia Tuhan memberi kita kekuatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kasih karunia Tuhan menyertai kita dalam segala hal. Ayat yang ke-18, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Itu berarti Tuhan Immanuel beserta kita, bersama kita, membersamai kita dalam perjalanan keluarga, membersamai kita dalam pekerjaan kantor, wirausaha, wira swasta, membersamai kita mendidik dan membesarkan anak, membersamai kita melakukan segala hal. Jadi Allah tidak hanya menyertai kita di gereja, tapi Allah menyertai kita di rumah kita, di kantor kita, di usaha kita, di segala aspek kehidupan kita. Tapi kita kadang-kadang hanya on ketika di gereja.
Di luar gereja jadi on. Itu bukan jemaat GKPA. Kalau jemaat GKPA on di gereja, on di rumah, on di kantor, on di masyarakat. Karena dia meyakini kasih karunia Tuhan menyertai kita dalam segala aspek kehidupan kita. Ada banyak orang kan ketika di gereja seperti di surga kan, bernyanyi seperti malaikat di surga, seperti orang kudus di gereja, tapi pulang gereja seperti orang kudisan, marah-marah, iya kan? Berpikir negatif. Maunya ketika beribadah seperti kita dipenuhi Roh Kudus, pulang pun menjadi orang kudus, bertemu menjadi orang kudus, bertemu melakukan kekudusan. Itulah kasih karunia menyertai kita dalam segala hal. Apa yang menjadi perenungan kita dalam memasuki tahun baru 2026 dan mengakhiri tahun 2025? Apa yang menjadi perenungan kita? Yang pertama ialah mengakhiri 2025 harus dengan rasa syukur. Kehadiran kita sekarang mensyukuri Tuhan telah menolong saya 2025 dari 1 Januari sampai 31 Desember. Di sepanjang ini ada Tuhan yang memberi saya damai sejahtera, ada Tuhan yang memberi saya kekuatan, ada Tuhan yang menyertai saya. 3 hal. Akuilah itu pada malam hari ini. Maka kalau kita hadir malam ini mensyukuri pertolongan Tuhan menyelesaikan tahun ini, maka besok mulailah dengan mensyukuri mengawali tahun 2026. Supaya apa? Kita meminta Tuhan memberi kita damai sejahtera, memberi kita kekuatan, dan memberi kita penyertaan. Tadi kayak bincang di belakang sama Amang Sintuen. Molo tanggal saya amangat sogut paling-paling 20-30 halak dona romar minggu ini. Apakah mungkin karena sudah capek merayakan perpisahan tahun yang 2025 dengan 2026, terlampau menghabiskan energi sehingga lupa besok datang mensyukuri tahun baru. Harusnya kalau kita rame malam ini mengakhiri mensyukuri Tuhan menyertai kita sepanjang 2025, maka besok mulailah dengan mohon Tuhan menyertai perjalanan kita start 2026 1 Januari supaya bisa kita juga sampai 31 Desember 2026. Itu makanya di Arak Batak ada musim pesta bona tahun. Ale ulah 10 bulan onom pesta naik. Ada muhala pesta bona tahun bulan onom. Pesta hari ini. Ala ni gudong ni pesta bona tahun sampai bulan onom bona tahun. Enak bona tahun deh. Semester namanya deh. Bamolo pesta bona tahun maksimal molok di Februari. Molo tupe terpaksa Maret. Ale molo 1 Juni dan bona tahun deh. Bonahan namanya pertengahan tahun namanya. Itu yang pertama. Mensyukuri 2025 dan mengakui ada Tuhan yang memberi kita damai sejahtera, kekuatan, dan penyertaan. Itu yang pertama. Yang kedua, menanti kedatangan tahun baru 2026 dengan harapan dan pengharapan. Di awal tadi sudah saya katakan, tiada yang tahu kita bisa melewati 2025. Tapi pengharapan yang kokoh, yang kuat, itu memberi kita harapan baru menyongsong 2026. Kita mungkin sudah punya cita-cita harapan gapaya. Tadi Amang Guru sudah mengatakan tahun 2026 tambah ma Korama Ek Saudi, tambah ma Korama Galatia, dibuka lowongan menjadi anggota Korama Galatia do Ek Saudi. Romahamu amang keamanan mendaftar gratis. Gratis. Cuma datang hari Selasa dan hari Kamis akan disambut dengan harapan baru. Tabba ma'aka ama naburju, tabba ma'aka parhabas naburju. Nah kidok ko namang guru do mula tahun 2026 ukak marohamu
moloro akka perhalado menjauh hamu ke besi tua. Baro hamu una ngatong ima damang na tena sibukan au perkara jua bla 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 bla. Adun jola berciu maawinna unang jolo tiki mengulau-ulau do poso dileon diri dipelihon diri itu Tuhan, itu yang sangat berharga. Molo nunga berciu no kudangan non beta amang tu pertanyaan. Amang majolo ate. Nah. Dewe mora ate. Ala molo tiki poso beta pertanyaan ke timang beta. Tu Filipi beta. Tebuk ke jemaat baru beta. Ala-ana energik. Jadi kalau Tuhan nanti datang menjumpai amang inang jadi calon situa, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Itu dia kalimatnya. Itu amang ya, atau inang dia. Jadi itu ama eksaudi di Galatia buka lowongan. Jadi bukalah hati kita menggembirakan Allah. Kalau tadi bertambah 4, bertambah 2, bertambah 1, maunya 2026 akhir nanti bertambah 100, bertambah 50, bertambah 300. Itu berarti ada pertumbuhan kualitas dan kuantitas. Itu yang kedua, bahwa kita mengharapkan tahun baru itu dengan harapan yang penuh harapan baru. Yang ketiga, yang terakhir, ketika kita menjalani tahun baru, haruslah ada penyertaan Tuhan. Tadi kasih karunia menyertai kita. Tanpa kasih karunia ini, kita tidak bisa mengakhiri. Maka kalau kita ingin mengawali dan bisa mengakhiri, maka mintalah penyertaan Tuhan. Sehingga bukan lagi kita yang kita andalkan, bukan lagi kekuatan kita, tapi ada kekuatan Tuhan yang selalu baru menyertai kita setiap hari. Jadi mengakhiri tahun 2025, mensyukuri, mengakui Tuhan menolong kita, dan mengawali 2026, meminta Tuhan menyertai kita. Itu tadi dalam responsore kita, Eben HS. Sampai di sini Tuhan menolong saya. Sampai di mana? Di sini 2025 31 Desember. Besok katakan lagi Eben HS. Sampai di sini. Berarti Tuhan tidak pernah meninggalkan kita seperti salam Yahudi tadi. Tuhan tetap terus menolong, menyertai, memberi damai sejahtera, kekuatan. Walau kita sering lepas dari tangan Allah, lepas dari kehidupan keberimanan kita, kehidupan gereja kita, maka tangan Tuhan selalu menyertai kita. Ini yang kita lihat. Sehingga kalau dikatakan Tuhan menyertai kita, kasih karunia Tuhan menyertai kita, berarti kita pun harus serta Tuhan. Menurut Tuhan ngomong inang, hudungani pehamu, betama tu Batam Center. Saya menyerahkan diri menemani. Jero malah amang inang, amak padita malah. Sebenarnya siapa yang mau saya sertai? Saya atau amang inang? Hudungani pehamu. Tuhan menyertai kamu, tapi kita tidak pernah bersama Tuhan. Apakah kita disertai? Tidak. Maka kalau dikatakan Allah menyertai kita, maka hadirlah bersama Tuhan supaya Tuhan menyertai kita. Hadirlah bersama Tuhan sehingga Tuhan membersamai kita, menolong kita, memberi kekuatan dalam mengakhiri 2025 dan memulai mengawali langkah kita 2026. Kiranya Tuhan menolong kita dalam rangka mengakhiri 2025 ini. Nanti rayakanlah dengan tradisi kita pada awal Januari jam 00. Adong dua cara itu harus grup tak tanggulah menon dengan semangat baru. Unang do jam 00 mandok hatam mulai sudah indah kan? Tapi kalau tanggal 2 udah musik referen. Jangan begitu. Sekali berjanji di hadapan Tuhan dan Bapak Ibu kita, kerjakan. Tadi amang Nabi 10 mulai berdisiplin.
Apa yang kita katakan, kita kerjakan, itu integritas. Jadi unang horat tangis saja, alai taulahon nata tangis soni, asa mekkel kita menambai gajah murta. Jadi ketika kita melakukan jam 00 nanti, mensyukuri kita masuk tahun baru, berkomitmenlah, punya resolusi. Mulai hari ini saya membarui hati, membarui iman, membarui harapanku, sehingga kami menjadi keluarga yang unggul melayani dalam kebersamaan. Selamat menjelang tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapa karena firman-Mu hari ini mengajar kami bahwa kasih karunia Tuhan yang menyertai perjalanan kami. Sejak 1 Januari 2025 hingga saat ini 31 Desember 2025. Tiada karena kekuatan kami, karena gagah, dan karena kepandaian kami. Itu karena Tuhan yang menyertai kami. Memberi kami damai sejahtera sejak tahun baru hingga saat ini. Memberi kami kekuatan baru setiap hari. Ketika sabdamu kami baca dan renungkan. Bahkan Tuhan menyertai selalu dalam segala hal, baik suka dan duka. Terpujilah Engkau Bapa. Hari ini kami mengakhiri perjalanan di 2025. Sekaligus kami memohon, mengharap untuk boleh memasuki sebuah tahun baru 1 Januari 2026 atas perkenan-Mu bagi kami. Berilah kami kesempatan yang baru untuk memulai perjalanan menapaki kehidupan kami 2026. Bahkan sama seperti Tuhan menyertai kami 2025, kami juga mohon Tuhan menyertai kami sejak 1 Januari 2026 menapaki hari demi hari hingga nanti berakhir 31 Desember 2026. Terima kasih Bapak. Ada banyak pergumulan-pergumulan yang kami lewati. Ada banyak perkembangan-perkembangan dalam pelayanan gerejamu yang dilaporkan oleh PHP, Amang Guru Perlagutan dan Bendahara Perlagutan. Itu bukan karena kemampuan dan kekuatan kami. Itu karena Tuhan yang menopang Parhalado mewujud nyatakan menjadi gereja yang unggul melayani dalam kebersamaan. Karenanya kami mohon supaya Tuhan terus menopang kami untuk meningkatkan mutu pelayanan kami, meningkatkan kehadiran kami dalam setiap ibadah, baik ibadah minggu, ibadah raya, ibadah kategorial, ibadah pertanyaan wek dan keluarga, dan ibadah-ibadah lain yang diprogramkan gerejamu. Tuhan, beri kami komitmen untuk melanjutkan pelayanan itu di tahun baru ke depan. Beri kami pelayan-pelayan yang baru, yang takut akan Tuhan, yang bersinergi dengan semua para pelayan lain yang mau mengabdikan diri melayani Tuhan. Tuhan berikan itu bagi jemaat, bahkan memanggil para kaum bapa untuk bisa bergabung dalam persekutuan Ama Galatia dan persekutuan Ama Eksau, sehingga gerejamu bertumbuh dan bertumbuh dalam iman, kualitas dan kuantitas. Jika ada hal yang tidak berkenan selama tahun ini kami lewati, baik dalam kata, sikap, tingkah laku kami, ujar kami terhadap sesama manusia, terhadap para hamba-Mu, terhadap tetangga masyarakat, bahkan terhadap Tuhan, kami mohon ampun supaya kami bahagia, bahkan Engkau beri kesempatan memasuki tahun baru dengan kekudusan dan kebenaran Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kasih karunia-Mu tidak hanya henti di sini, karena Eben Haeser sampai di sini Tuhan menyertai kami, bahkan besok dan besoknya sampai hidup kami berakhir dunia ini, Tuhan menyertai kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.